Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahlussunnati wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan sekte-sekte kelompok sesat yang ada di tengah kaum muslimin dan masih berkaitan dengan kelompok Syiah Rafidhah. Kita sampai pada halaman 100, kemarin ada yang tersisa dari poin 87 tentang As-Sabaiyah, kelompok Syiah As-Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dan kalau antum belajar juga sekte-sekte kelompok Al-Khawarij atau nama-nama lain Al-Khawarij juga sama. Ada yang namanya As-Sabaiyah. Makanya sering kita sampaikan Abdullah bin Saba al-Yahudi itu memproduksi dua kelompok sesat yang muncul pertama kali di tengah kaum muslimin. Sabaiyah versi Syiah Rafidhah dan Sabaiyah versi Al-Khawarij, yang mana ketemunya pada satu jalan, yaitu mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, yang pertama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu yang menjadi kesepakatan mereka, dan itulah munculnya pertama kali kelompok Syiah Sabaiyah dan Khawarij As-Sabaiyah. Dua-duanya sekali lagi produksinya Abdullah bin Saba. Sekali lagi, As-Sabaiyah, antum jangan heran kadang masuk dalam sekte Syiah Rafidhah, masuk juga Sabaiyah dalam nama lain dari kelompok Al-Khawarij. Makanya dua kelompok ini sering bermunculan bersamaan mulai zaman Al-Khalifah Rasyid tadi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ada Syiah Rafidhah, ada Khawarij.
sampai detik ini. Seperti yang kapan lalu muncul di Syria, ada Syiah Nusairiyah, Syiah Rafidhah Iran, muncul teroris ISIS Khawarij, ISIS. Demikian pula seterusnya. Intinya dua-dua kelompok ini tadi produksinya Abdullah bin Saba al-Yahud. Nah, kemarin sampai kepada ucapan wasinfun minar Rafidhah yaqulun, di antara sekte kelompok Syiah Rafidhah ada yang mengatakan Aliun fis sahab, Ali bin Abi Thalib masih hidup di awan. Ini sudah kita lewati pada footnote pertemuan yang lalu. Wa yaqulun Ali yub'atsu qabla yaumil qiyamah, Ali akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Ini yang dinamakan dengan ar-ruj'ah, atau istilah kita reinkarnasi ala Syiah Rafidhah. Dan kalau kita lanjutkan lagi, mereka juga mengatakan demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman juga akan dibangkitkan dan akan dihukum oleh Ahlul Bait. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Harb Al-Kirmani, wa hadza kulluhu kadzibun wa zurun wa buhtanun. Kalau kita mau tambah lagi waftiraun. Ini kosakatanya sama maknanya. Kadzibun, semua ucapan mereka dusta, palsu, wa buhtan, bohong. Nah, dan sudah kita sampaikan juga ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, belum pernah aku melihat sekelompok dari pengekor hawa nafsu yang lebih dusta, berbohong, palsu persaksiannya dibandingkan kelompok Syiah Rafidhah. Maka jangan pernah sekali percaya dengan Syiah Rafidhah di mana saja dan kapan saja mereka berada. Nah, kemudian poin 88 masih sekte Syiah, yaitu Az-Zaidiyah. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu secara global, secara global namanya Syiah ada berapa kelompok? Batiniyah, Rafidhah, dan Az-Zaidiyah. Ini sesuai dengan urutan kesesatan dan penyimpangan mereka. Yang paling parah sekte Syiah Batiniyah. Sudah ada juga sekte-sektenya, An-Nusairiyah, Al-Qaramita, Ad-Durus. Kemudian Syiah Rafidhah juga dengan sekte-sektenya. Sudah kita sampaikan secara umum, mereka lebih ringan dibandingkan Syiah Batiniyah. Kalau mau diringkas juga tadi, Syiah Batiniyah dengan berbagai macam kelompok sekte mereka, sepakat ulama mengatakan mereka kufarun fusakun. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Mereka fusakun, kufar. Bahkan kalau kata Syekhul Islam, asyadu kufran minal Yahudi wan Nasara, lebih kufur dari Yahudi dan An-Nasara. Kemudian yang kedua, Syiah Rafidhah. Banyak juga yang mengkafirkan mereka, namun lebih ringan dibandingkan sekte Syiah Batiniyah. Kemudian baru Zaidiyah. Itu pun sekali lagi secara global. Syiah Zaidiyah ini secara global lebih dekat kepada Ahlussunnah. Mereka Ahlul Bid'ah, tapi lebih dekat kepada Ahlussunnah dibandingkan Syiah Rafidhah dan Syiah Batiniyah. Meskipun di antara sekte Zaidiyah ada yang menjelma menjadi Syiah Rafidhah atau yang lebih dekat kepada Syiah Rafidhah. Nanti akan ada pembahasannya nih. Paham dong? Namun ini secara global dulu.
Yang paling parah batiniyah, Rafidhah, Zaidiyah. Namun kalau mau perinciannya, di antara sekte Zaidiyah itu juga ada yang lebih dekat kepada Syiah Rafidhah, bahkan sudah masuk dalam kategori Rafidhah. Seperti contoh sekarang yang ada di lapangan, kata para ulama, Syiah Zaidiyah itu banyak dulunya di negeri Yaman. Ya, salah satu markas Syiah Zaidiyah di negeri Yaman. Tapi beberapa tahun-tahun terakhir ini mereka sudah menjelma menjadi Syiah Rafidhah dengan nama Syiah Al-Hautsiyah. Karena terkontaminasi dengan Syiah Rafidhah yang ada di Iran. Dan ini yang diperangi oleh negara-negara sunnah yang ada di Timur Tengah. Di antaranya oleh Arab Saudi. Mereka bukan memerangi warga sipil, namun memerangi Syiah Al-Hautsiyah yang ingin mencaplok kekuasaan di negeri Yaman. Ya, semoga Allah membinasakan Syiah Al-Hautsiyah, Rafidhah ataupun batiniyah. Az-Zaidiyah kita baca sedikit footnote-nya. Nomor 2, firqatun minasyiati tantasibu ila Zaid ibni Ali ibni al-Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Zaidiyah dinisbatkan kepada cucunya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Al-Husain yang lahir tahun 80 Hijriah dan beliau terbunuh tahun 122 Hijriah ketika memberontak kepada Bani Umayyah di zaman Hisham bin Abdul Malik. Kemudian Zaid bin Ali bin Al-Husain ini ketika ditanya tentang Abu Bakar wa Umar, maka beliau memuji mereka berdua, lalu sebagian pengikutnya menolaknya. Dan yang menolak Zaid bin Ali bin Al-Husain dinamakan Syiah Rafidhah. Ini sudah kita lewati. Kenapa dinamakan Syiah Rafidhah? Karena mereka menolak ucapan Zaid bin Ali bin Al-Husain yang masih memuji Abu Bakar wa Umar. Atau makna yang kedua, Rafidhah, karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Kemudian dikatakan di sini, waqad iftarakatiz Zaidiyah ila firaqin adidah. Kenapa Zaidiyah? Banyak sektenya juga. Di antaranya yang paling terkenal ada 3, Al-Jarudiyah, Was-Sulaimaniyah, Wal-Jaririyah, Wal-Batriyah, dan seterusnya. Ya, ada pembahasan lebih lanjut di situ. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, wahum rafidhatun, dan mereka ini Rafidhah. Wallahu ta'ala a'lam. Dikatakan Rafidhah di antaranya karena wahumul ladina yatabarrauna min Utsman wa Talha wa Zubair wa Aisyah. Karena mereka berlepas diri dari Utsman, Talha, Zubair dan Aisyah karena berlawanan dengan Ali bin Abi Thalib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nanti kalau antum baca footnote yang ketiga, siapa dari sekte Zaidiyah yang menolak Utsman, Talha, Zubair dan Aisyah? Wa hadza qaulu as-Sulaimaniyah min az-Zaidiyah. Jadi terkadang antara satu sekte dengan sekte yang lain berbeda-beda. Paham tuh? Meskipun dikumpulkan dalam satu apa? Kelompok besar Zaidiyah. Paham tuh? Ya seperti sekarang lah. Ya, kelompok Khawarij ada Al-Qaeda, ada apa? ISIS. Paham tuh? Perbedaan mereka dalam akidah. Kalau ISIS ini yang lebih ekstrim. Bahkan Abu Muhammad Al-Maqdisi, tokohnya Khawarij di zaman Al-Qaeda, mengatakan ISIS Khawarij. Padahal dia mbahnya Khawarij karena mengkafirkan negara Saudi Arabia dengan bukunya
ya, Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Takfir Daulati Saudiyah. Tokohnya Al-Qaeda, mereka mengatakan ISIS Khawarij, ISIS mengkafirkan Al-Qaeda. Demikian seterusnya. Namun sekali lagi, intinya antara sekte-sekte kelompok Syiah Khawarij, mereka berbeda-beda meskipun dikumpulkan dalam satu induknya. Kemudian kata pentahqiq di sini, wa amal Jarudiyah faqad taqaddam annahum ala madhhabir Rafidhah. Sekte yang kedua dari Zaidiyah Al-Jarudiyah, mereka ya mirip atau persis dengan mazhab Syiah Rafidhah, yaitu berlepas diri daripada Abu Bakar wa Umar. Adapun yang Sulaimaniyah tadi tidak sampai berlepas diri daripada Abu Bakar wa Umar. Paham dong? Sekali lagi, sama dengan induknya Zaidiyah, mereka tidak secara umum menolak Abu Bakar wa Umar kecuali sebagian sektenya saja, di antaranya Al-Jarudiyah. Makanya dikatakan wahum Rafidhah. Ini wallah alam tadi yang dimaksud oleh Imam Harb Al-Kirmani salah satu sekte Zaidiyah. Meskipun secara umum Zaidiyah mereka bukan Rafidhah. Kemudian wa yaron al-qital ma'akul liman kharaja min waladi Ali. Di antara kesesatan kelompok Syiah Zaidiyah, mereka berpendapat boleh berperang bersama para pemberontak yang penting dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Makanya tadi Zaid bin Ali bin Husain terbunuh karena ikut apa? Nah, pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Sekali lagi, Zaidiyah lebih dekat kepada Ahlu Sunnah, bukan berarti sama serupa di atas kebenaran, tidak. Itu lebih dekat kepada Ahlu Sunnah dibandingkan kepada Syiah Rafidhah. Paham dong? Kemudian kata beliau lagi, baron kana au fajiran, entah pemimpin itu zalim atau baik, yang penting kalau ada yang memberontak dari keluarga Ali bin Abi Thalib, boleh ikut. Ini bertentangan dengan akidah salaf, haramnya memberontak kepada pemimpin muslim yang baik ataupun yang fajir. Hatta yaghlib au yughlab. Entah kalah atau menang, pokoknya ikut yang memberontak dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita tinggalkan poin 88, masih lanjut poin 89 tentang sekte Syiah Zaidiyah wal Husainiyah. Hum yaquluna qaula Zaidiyah. Mereka sama dengan kelompok Syiah Az-Zaidiyah. Kalau kita baca footnote-nya, fil muhaqqaq wal matbu' al-hasaniyah walam ajidha bihadzal lafadz fi kutubil firaq wal maqalat wa inna wajadtuha bilafzil husainiyah. Intinya ini yang lebih tepat kata pentahqiq al-Husainiyah wallahu alam dinisbatkan mungkin kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu, namun tadi mirip dengan Syiah Az-Zaidiyah. Poin yang ke-90, wasyiatu. Ini yang lebih global lagi. Wahum fi maza'amu yang tahiluna hubba alil Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim mengikuti, membela Ahlul Bait, atau yang mengatakan cinta Ahlu Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunan nas, yang menyelisihi semua manusia. Wa kadzabu, namun mereka berdusta. Kita mau baca footnote ya nomor 3. Hadal wasfu kana fi bidayatihi yutlaq ala man faddala aliyan ala Utsman radhiyallahu anhu lakinnahu lam yakif inda hadal had. Bal ta'adda ila tafdili ala Abi Bakar wa Umar.
kata-kata Syiah di awal kemunculannya itu hanya bagi yang mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dari sisi kepribadiannya. Ini yang sering kita sampaikan. Jadi istilah Syiah pertama kali muncul itu hanya berkaitan dengan siapa saja yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman. Meskipun sepakat Abu Bakar wa Umar yang lebih utama dibandingkan keduanya. Paham? Makanya sudah sering kita sampaikan, hati-hati dengan misionaris Syiah Rafidhah yang mereka menyusupkan syubhat dengan mengatakan, kenapa kalian kok benci Syiah? Padahal para perawi-perawi hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim ada perawi Syiah. Paham? Ini yang pernah kita dengar langsung dari tadi misionarisnya Syiah Rafidhah, meskipun casingnya kayak benci, tapi ya tadi ucapannya jadi apa? Misionaris Syiah Rafidhah. Maka dibantah oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam buku beliau Al-Intisar Lis-Sahib ya wal Al, ketika membantah dai Syiah Rafidhah bahwasanya istilah Syiah pertama kali sekali lagi muncul terutama di zaman para tabi'in juga, itu hanya yang mengutamakan Ali dari segi kepribadiannya dibandingkan Utsman, titik, sampai situ saja. Dengan tetap mereka menghormati siapa? Abu Bakar wa Umar. Makanya perawi-perawi yang punya keyakinan seperti ini tetap diterima apa? Hadisnya. Sebagaimana kata Imam Adz-Dzahabi ya tentang seorang perawi, kalau tidak salah namanya Aban bin Taghlib dari kalangan tabi'in, dikatakan dia ada Syiahnya, tapi apa? Syiah yang hanya sekedar mengutamakan Ali dari segi kepribadian, bukan kekhalifahan, dibandingkan siapa? Utsman. Makanya para ulama mengatakan di awal zaman salaf memang ada khilaf. Siapa yang lebih utama dari segi apa? Kepribadiannya antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan. Yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dikatakan dia ada apa? Syiahnya. Bang, cuma sampai di sini saja, tidak sampai mencaci maki Abu Bakar Umar seperti Syiah Rafidhah sekarang. Bukan seperti Khomeini Al-Halik yang sampai kafirkan Umar, mencaci maki Rasulullah SAW seperti yang sudah kita tunjukkan buktinya dalam kitabnya Kashful Asrar. Paham? Ya, maka sekali lagi hati-hati dengan tadi syubhat misionaris Syiah Rafidhah. Bedanya Syiah yang awal yang sekedar mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dengan Syiah Rafidhah sekarang. Baina sama wasumur, bor jauh sekali. Yang sekarang kufar, sedangkan dulu ada dari kalangan ulama at-tabi'in seperti tadi Aban bin Taghlib at-Taghlab yang sekali lagi merupakan ulama atau perawi dari kalangan para at-tabi'in rahimahullahu taala. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya tadi lebih condong mengatakan lebih baik pakai kata Syiah Rafidhah untuk yang sekarang. Paham? Jangan pakai Syiah tok. Paham? Kenapa? Agar tidak tercampur antara Syiah yang dulu dengan apa? Yang sekarang. Kalau yang sekarang rata-rata Syiah Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar wa Utsman, bahkan mengkafirkan mereka, bahkan menvonis mereka di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, ini kita baca dulu footnote-nya. Hadzal wasfu kana fi bidayat yutlaq ala man fadala Ali ala Utsman. Awalnya dulu demikian. Namun
Di antara oknum-oknum Syiah tadi yang pertama, mereka berubah menjelma menjadi Rafidhah. Sama dengan As-Sufiyah. Awal muncul itu hanya sekedar lambang kezuhudan. Pakai kain suf, wol. Lambang kesederhanaan. Lambang tidak tamak kepada dunia. Tapi lama-lama menjadi ajaran wahdatil wujud. Ya, makanya sebagian kita waktu membaca anak yang GBLK yang naudzubillah min dzalik mencela kita gara-gara apa? Kita mencantumkan seorang yang bernama Imam Al-Harawi, dikatakan dia sufi. Ente kok muji orang sufi, padahal sufinya apa? Sufi yang pertama, yaitu yang hanya mendahulukan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Namun inilah salah satu potret orang yang GBLK-nya luar biasa, nggak paham, bahkan mengatakan lihat siar alamin nubala, nggak muncul, Bang. Padahal beliau mencantumkan yang dimaksud sufi di situ, sufinya apa? Yang awail, yang mereka di atas akidah salaf, mereka di atas ibadah yang sahihah, bukan seperti yang sekarang ahlul bidah dan seterusnya. Makanya sekali lagi harus paham terkadang istilah-istilah para ulama agar tidak gagal paham. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata beliau di sini pentahqiq, bal ta'addau ila tafdhi' ala Abi Bakar wa Umar. Awalnya ini sebagian oknum tadi ya, bukan yang kita maksud rawi-rawi tadi. Sebagian oknum yang awalnya mencintai Ali berlebihan sampai mendahulukannya di atas Abu Bakar wa Umar. Ini sudah kebablas sudah. Nah, summa alal amr ila rafat wa ta'an fi ashabi Rasulullah. Kemudian sampai kepada mencaci maki Abu Bakar wa Umar dan mencaci maki para sahabat Rasul wa takfirihim dan mengkafirkan mereka. Nah, kemudian tambah lagi dengan akidah al-ghaibah, ar-ruj'a wal isma dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ucapan Imam Harb Al-Kirmani, balhum khasatan al-mubghidun li ali Muhammad dunan nas. Bahkan Syiah yang dimaksud di sini sudah menjadi Syiah Rafidhah. Ya, bukan sekedar Syiah yang awal. Mereka secara khusus pada hakikatnya membenci Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya keluarga Nabi Muhammad mereka lecehkan. Sekali lagi tadi contohnya tokoh revolusi mereka Al-Khumaini Al-Halik dalam kitabnya Kashful Asrar. Sekali lagi ini sudah kita bacakan bukunya, bahwasanya ringkasnya Nabi Muhammad biang kerok perpecahan umat karena beliau tidak menjelaskan tentang siapa pemimpin setelah beliau. Dan ini seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dilanjutkan oleh tokoh sufi Al-Khurafi Muhammad Hasan Ad-Didu, ya, yang juga sama mirip ucapannya, bahwasanya Nabi Muhammad tidak menjelaskan, dan ini merupakan musibah terbesar umat Islam. Nabi Muhammad tidak menjelaskan bagaimana cara memilih pemimpin kaum muslimin. Ya, bahkan lebih parah dari itu. Ada ustadz bahkan yang senior di negeri kita yang mengaku Ahlussunnah, sama ucapannya. Islam belum mengajarkan, tidak ada kalau Allah, kalau Rasul, gak ada ijma tentang cara memilih pemimpin kaum muslimin. Berapa tahun yang lalu sudah pernah kita bantah di medsos. Jadi sebelum Muhammad Hasan Didu mengucapkan itu, sudah ada ustadz yang dikatakan senior di negeri kita mengaku Ahlussunnah, tapi ucapannya sama dengan tadi Al-Khumaini dan juga sekarang diikuti oleh Muhammad Hasan Ad-Didu. Ya, sekali lagi ini kesesatan yang harus betul-betul disampaikan kepada umat agar tidak berlarut-larut, agar tidak diteruskan oleh generasi setelah kita. Harus disampaikan ini adalah ucapan yang batil. Masalah qadul hajah luar biasa penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, apalagi masalah memilih pemimpin kaum muslimin. Maka dusta
bahkan kufur akbar kalau mengatakan musibah terbesar umat Islam, Nabi Muhammad tidak menjelaskan masalah kepemimpinan setelah beliau ataupun metode memilih pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Intinya tadi, Syiah Rafidah mereka mengaku cinta Ahlul Bait padahal mereka adalah manusia yang paling benci kepada Ahlul Bait. Contohnya tadi, mereka mengatakan Nabi Muhammad biangkera perpecahan umat. Naudzubillahi min dzalik. Innama syi'atu Ali Muhammad al-muttaqun. Yang namanya pengikut keluarga Nabi Muhammad yang bertakwa. Meskipun dari Jawa. Paham? Meskipun dari Afrika, dari Amerika. Kalau yang bertakwa itulah orang-orang yang dikatakan pengikut ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Karena inilah ukuran al-Islam. Namanya pengikut Nabi Muhammad, pengikut Ali Muhammad yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bukan yang sekedar berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Rasul mengatakan man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Mereka adalah ahlu sunnah wal athar. Dan lagi ini ucapan siapa? Imam Harab Al-Kirmani, bukan Wahabi. Beliau mengatakan namanya pengikut Alu Muhammad adalah ahlu sunnah wal athar yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan ajaran Rasul serta para sahabat Rasul. Man kanu, siapa saja mereka, dari mana saja, dari nasab keturunan siapa saja, yang penting bertauhid, ittiba kepada sunnah, akidahnya di atas akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, ma'ana alaihi washabi. Mereka yang pada hakikatnya pengikut keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haitsu kanu, di mana saja mereka berada, mereka pada hakikatnya pengikut Nabi Muhammad, pengikut keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yuhibbuna ala Muhammadin wa jami' ashabi Muhammadin. Mereka Ahlussunnah adalah orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad. Namun dengan syarat yang beriman, bertakwa, bertauhid, ittiba kepada sunnah. Bukan yang ahlu syirik, bukan al-kuburiyin, para pengkeramat penuhan kuburan. Sudah kita sampaikan, meskipun punya akta notaris, semua notaris sedunia mengakui dia keturunan Nabi Muhammad, seandainya DNA-nya juga betul misalnya. Tapi kalau ahlu syirik, ahlu bidah, tidak ada al-wala, tidak ada loyalitas, tidak ada penghormatan. Karena Rasul yang mengatakan, awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Karena tauhid dan sunnah, bukan karena nasab keturunan. Wala yadhkuruna ahadan minhum bisu'in. Namanya pengikut Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, yang mereka tidak menyebut siapapun dari sahabat Nabi dengan kejelekan, wala aibin, wala mangqasatin, tidak merendahkan seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dzakara ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisu'in aw ta'ana alaihi bi'aibin aw tabarra'a min ahadin minhum aw sabbahum aw arradha bisabbihim wa syatmihim fahuwa rafidiyun mukhalifun khabisun dallun. Ini kata Imam Harab Al-Kirmani, barang siapa menyebut satu saja dari para sahabat Nabi Muhammad dengan kejelekan atau mencelanya, atau berlepas diri dari seorang dari sahabat Rasul, atau mencaci makinya, atau memperolok, atau yang mirip dengan bahasa mencela, mencaci maki, memperolok, maka dia pengikut Syiah Rafidah, menyelisihi sunnah Rasul, khabith, busuk, dalun, dan sesat.
Dan ini yang sudah kita sampaikan juga dari ucapan Imam Ahmad. Salah satu ciri ahli bid'ah mencela satu saja dari sahabat Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad rahimahullah, man intaqasa ahadan min ashabi Rasulullah SAW au abghadha bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'. Barang siapa mencela satu saja dari sahabat Rasul atau membencinya karena suatu sebab atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia mubtadi' ahlu al-bid'ah. Ini dalam masalah usul sunnah. Kalau menyimpang cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak kafir ya mubtadi'. Ini diantaranya mencela satu sahabat Rasulullah SAW. Namun kalau sampai mencela mayoritas para sahabat, maka kata ulama kafir. Karena apa? Allah memuji para sahabat secara mutlak dalam banyak ayat Al-Quran. Kalau dia mengatakan para sahabat secara umum pendusta, pembohong dan sebagainya, dia sudah apa? Kafir, bukan mubtadi' lagi. Cuma kalau satu saja kata Imam Ahmad mubtadi', meskipun nggak sampai keluar dari al-Islam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka kelompok Syiah Rafidhah mereka ketika mengaku cinta Ahlul Bait, pada hakikatnya mereka mencela, mencaci maki Ahlul Bait. Di antaranya, kalau antum ya, kalau ini yang waras, yang normal, yang sehat, namanya keluarga itu tersusun dari siapa saja. Baik, antum pikirkan, nanti adzan, setelah adzan kita jawab. Allah Ta'ala. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sampai mana tadi kita? Nah, pertanyaannya sudah ketemu jawabannya. Apa pertanyaan tadi? Hah? Siapa saja yang dimaksudkan keluarga? Nah, secara umum siapa yang dimaksud dengan keluarga itu? Kakek, nenek, ayah. Ya, pasti ada namanya ibu. Paham ya? Sekarang Syiah Rafidhah mengatakan Ahlul Baitnya Rasul hanya Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Isi-isinya Rasul tidak mereka masukkan ke dalam Ahlul Bait. Ini sisi apa? Ketidaknormalan, tidak warasnya Syiah Rafidhah. Bagaimana namanya keluarga, ibu nggak dianggap. Makanya mereka apa? Mengkafirkan ummahatul mukminin. Bahkan apa? Memvonis mereka masuk neraka. Ini karena tadi mereka tidak memasukkan isi-isi Rasul ummahatul mukminin ke dalam kategori Ahlul Bait. Paham dong? Ini salah satu bedanya makna Ahlul Bait versi Ahlussunnah dengan versi Syiah Rafidhah. Kalau Ahlussunnah mengatakan setiap mukmin dan mukminah, muslim muslimah dari keluarga Abdul Muttalib, di antaranya juga anak-anak dan istri-istri Rasul, itu bagian daripada Al-Bait. Apalagi Allah telah menyebutkannya di dalam surat Al-Ahzab. Allah menghendaki untuk mensucikan kalian wahai Ahlul Bait. Kalau antum baca redaksi ayat-ayatnya ini berkaitan dengan isi-isi Rasul. Wa qanna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj jahiliyatil ula. Namun Syiah Rafidhah tidak menganggap isi Rasul ummahatul mukminin sebagai apa? Ahlul Baitnya Rasul. Makanya tadi dikatakan salah satu ketidakwarasan mereka, sebetulnya mereka ini adalah orang yang membenci Ahlul Bait. Di antaranya isi-isi Rasulullah SAW. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini yang berkaitan dengan kelompok sekte Syiah. Alhamdulillah sudah kita lewati. Insyaallah poin berikutnya secara khusus berkaitan dengan Al-Khawarij. Sebelum kita tutup ada pertanyaan. Mohon maaf Ustaz, sekiranya
antum bisa menjawab karena sudah lewat pembahasan kelompok Murji'ah, bagaimana menjawab ucapan yang menuduh atau mengatakan bahwa Ahlussunnah adalah Murji'ah karena memberi uzur kepada orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan mengatakan Ahlussunnah adalah pengacaranya Murji'ah. Yang pertama kita katakan da'il kilabatan wal qafilatu tasir. Itu kaidah yang pertama, biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap. Nah, ya selama kita alhamdulillah masih di atas akidah salaf, kita hanya mengikuti akidah salaf, manhaj salaf, apapun yang dikata-katakan kepada kita, tadi titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kul mutu bighaidzikum. Kemudian yang kedua, tadi kita mengikuti salaf. Salaf sudah memberikan kepada kita penjelasan siapa Murji'ah, siapa yang bukan Murji'ah. Alhamdulillah, lebih dari 10 tahun yang lalu kita sudah menulis di majalah, masih ada insya Allah di internet, dakwah salafiyah bukan Murji'ah. Yang belum pernah melihat, membaca silakan dilacak di internet, ada judulnya dakwah salafiyah bukan Murji'ah. Ini salaf sudah menjelaskan kepada kita siapa Murji'ah, di antaranya Imam Harab Al-Kirmani. Maka kita mengatakan ini fulan Murji'ah bukan Murji'ah sesuai dengan penjelasan salaf. Di antaranya juga ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan man qala annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal ijza' awali wa akhiri. Barang siapa mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah bisa berkurang, maka dia keluar dari Murji'ah dari awal sampai akhir. Paham dong? Ini yang kita pegang, ucapan salah, bukan ucapan orang-orang yang mungkin terkontaminasi dengan pemahaman Al-Khawarij. Dan sudah kita sampaikan, Khawarij di antara cirinya menuduh Ahlussunnah Murji'ah. Ini ucapan Imam Harab Al-Kirmani yang sudah kita isyaratkan kepada antum. Ya, kita baca lagi biar tambah melek mereka. Di akhir pembahasan, halaman terakhir 111, Imam Harab Al-Kirmani mengatakan wa amal khawariju fa innahum yusammuna ala sunnah wal jamaah murji'atan. Adapun kelompok Khawarij, mereka menamakan Ahlussunnah wal jamaah Murji'ah. Wa kadzabatil Khawarij, dan Khawarij berdusta. Ini sudah ada sejak zaman siapa? Harab Al-Kirmani. Beliau sudah menjelaskan ciri Khawarij menuduh Ahlussunnah Murji'ah sampai detik ini. Jadi yang pertama, kedua Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah, tidak ada dalam pembahasan ulama salah Murji'ah itu kalau meyakini orang yang jahil dalam pengkafiran tidak boleh dikatakan kafir ketika berbuat syirik. Tidak ada. Tidak ada pembahasan udzur bil jahal bagian daripada ajaran Murji'ah di mata as-salaf. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Kita katakan Ahlussunnah punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang orang yang jahil ketika jatuh ke dalam kesyirikan tidak boleh langsung dikafirkan. Yang pertama firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasulah. Kata Allah, kami tidak mengadab sekelompok orang sampai kami mengutus rasul. Artinya Harus tegak hujjah terlebih dahulu. Apakah ini ayatnya Murji'ah? Naudzubillah min dzalik. Rasul SAW dalam hadis yang sudah sering kita sampaikan, hadis Abu Waqid Al-Laits radhiyallahu anhu, ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat. Perbuatan syirik atau bukan ini? Permohonan yang Yang syirik. Sampai Rasul pun menyamakannya dengan permohonan Bani Israel yang minta dibuatkan sesembahan kepada Nabi Musa alaihissalam selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul tidak mengatakan ulangi syahadat kalian atau kalian kafir murtad. Enggak. Rasul mengingkari, tapi Rasul tahu mereka baru masa Rasul berikan
uzur. Apakah Rasul murji'ah? Kalau Anda konsisten dengan pendapat Anda ini, dalil Ahlus Sunnah, Rasul memberikan apa? Uzur kepada sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Mereka-mereka ini yang suka yang gembar-gemborkan masalah tidak ada uzur bil jahl dalam masalah kesyirikan. Mereka terkadang mengambil sebagian ucapan dari ulama-ulama Najd ya, yang ada di Saudi Arabia, padahal mereka gagal paham. Padahal Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengatakan dengan terang benderang, la ukafir man abara sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wali adami man yunabihuhum. Aku tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhalanya Ahmad Badawi karena kejahilan mereka dan karena tidak ada yang memperingatkan mereka. Apakah Syekhul Islam Wahab yang sebagian mereka mengagungkannya murji'ah? Bahkan lebih dari itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan kepada tokoh-tokohnya kelompok Jahmiyah, lau kultu ma kultum la kafartu. Seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, mengatakan Al-Quran makhluk, mengatakan Allah tidak di atas langit, ucapan-ucapan kufur. Kata beliau, kalau aku mengatakan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian kufur akbar. Walakinnakum indi la takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal. Karena kalian masih GBL tadi. Ya, jahil. Bahkan lebih dari itu, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika 3 khulafa mengatakan ucapan kufur akbar, Al-Quran apa? Makhluk, yang mana sepakat Ahlussunnah mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Karena apa? Beliau memberikan uzur karena mereka terkena syubhat daripada tokoh-tokoh penyesat umat. Gak sembarangan Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah kafir mengkafirkan meskipun mereka jatuh ke dalam apa? Kufur akbar, syirik akbar. Makanya mereka punya kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekufuran besar, syirik besar langsung bisa dikatakan apa? Kafir murtad dari al-Islam. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.